1. Konsep penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak yang menyebabkan gangguan fungsi normal tubuh. Nah, agen penyebab penyakit infeksi dapat disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme. Yang pertama itu ada bakteri, misalnya tuberkulosis dan infeksi saluran kemih. Lalu virus seperti virus influenza, COVID-19, dan HIV. Lalu ada jamur misalnya candidiasis dan aspergillosis. Lalu ada parasit contohnya malaria dan toxoplasmosis. Rantai penularan infeksi. Penyakit infeksi menyebar melalui rantai penularan yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, agen infeksius yang merupakan mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kedua, reservoir, tempat hidup mikroorganisme misalnya manusia, hewan, ataupun lingkungan. Yang ketiga, port of exit, di mana jalur keluarnya mikroorganisme dari reservoir, misalnya melalui batuk, bersin, ataupun luka terbuka. Yang keempat, ada mode of transmission atau cara penularan. Yang kelima, ada kontak langsung seperti bersentuhan, berciuman, ataupun hubungan seksual. Yang keenam, ada kontak tidak langsung melalui benda terkontaminasi. Yang ketujuh, ada droplet seperti batuk, bersin dalam jarak yang dekat. Nah, yang kedelapan ada airborne seperti partikel di udara dalam waktu lama. Yang kesembilan ada faktor seperti nyamuk ataupun lalat. Yang ke-10 ada port of entry, di mana jalur masuknya mikroorganisme ke tubuh seperti saluran pernapasan, kulit terbuka, ataupun saluran pencernaan. Yang terakhir ada host, di mana individu yang rentan terkena infeksi, misalnya orang dengan sistem imun yang lemah. Berikut ini faktor risiko penyakit infeksi. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi yaitu seperti kondisi lingkungan, di mana sanitasi buruk dan kepadatan penduduk tinggi. Lalu ada kondisi individu, di mana imunodefisiensi, malnutrisi, usia ekstrim pada bayi dan lansia. Lalu kebiasaan hidup, di mana kurang menjaga kebersihan dan pola makan buruk. Yang terakhir ada faktor genetik, di mana beberapa individu memiliki kerentanan genetik terhadap infeksi tertentu. Tubuh memiliki berbagai mekanisme pertahanan untuk melawan infeksi. Yang pertama, pertahanan fisik seperti kulit, mukosa, silia di saluran napas. Yang kedua, pertahanan kimiawi seperti enzim dalam air liur, asam lambung, dan keringat. Yang ketiga, sistem imun bawaan seperti sel darah putih. Yang keempat, sistem imun adaptif seperti produksi antibodi oleh limfosit B dan respons seluler oleh limfosit T. Pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi. Vaksinasi yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap patogen tertentu. Yang pertama, higien dan sanitasi seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan makanan dan air. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama contohnya masker dan yang kedua sarung tangan. Yang ketiga, terapi obat yang bertujuan antibiotik untuk bakteri dan antivirus untuk virus dan antifungal untuk jamur dan antiparasit untuk parasit. Yang keempat, karantina dan isolasi yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Contoh penyakit infeksi. Yang pertama ada tuberkulosis, yang kedua ada pneumonia, yang ketiga ada meningitis, yang keempat ada infeksi saluran kemih, yang kelima ada difteri, yang keenam ada batuk rajin atau pertusis, yang ketujuh ada sepsis, yang kedelapan ada campak, dan yang kesembilan ada cacar air. Transmisi agen infeksius adalah proses penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit dari satu inang ke inang lainnya. Agen infeksius dapat berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Berikut adalah beberapa cara transmisi yang umum. Transmisi kontak. A. Kontak langsung terjadi melalui sentuhan langsung dengan individu yang terinfeksi seperti saat berjabat tangan, perciuman, atau kontak seksual. Contoh herpes, HIV, dan COVID-19. Yang kedua ada kontak tidak langsung seperti melalui benda yang terkontaminasi seperti gagang pintu, pakaian, atau peralatan medis. Pencegahan transmisi kontak. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan orang sakit atau benda yang berpotensi terkontaminasi. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker dalam lingkungan berisiko tinggi, misalnya rumah sakit. Yang ketiga, disinfeksi rutin permukaan dan benda yang sering tersentuh, seperti meja, gagang pintu, atau ponsel. Yang keempat, praktik hubungan seksual yang aman seperti menggunakan kondom untuk mencegah infeksi menular seksual. Yang terakhir, isolasi pasien dengan infeksi menular di fasilitas kesehatan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.
Transmisi droplet terjadi ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara dan mengeluarkan droplet yang mengandung patogen. Droplet ini biasanya jatuh dalam jarak dekat 1-2 meter. Contohnya influenza, COVID-19, dan pertussis. Pencegahan transmisi droplet menggunakan masker untuk mengurangi penyebaran droplet, menjaga jarak minimal 1-2 meter dari orang yang sakit, menutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk atau bersin. Yang terakhir, mencuci tangan setelah menyentuh permukaan yang mungkin terkontaminasi. Transmisi airborne melibatkan partikel aerosol yang kecil yang dapat bertahan lama di udara dan menyebar dalam jarak jauh. Contohnya tuberkulosis, campak, dan cacar air. Pencegahan transmisi airborne yang pertama menggunakan masker N95 atau respirator di lingkungan berisiko tinggi. Yang kedua, ventilasi yang baik untuk mempercepat sirkulasi udara dan mengurangi konsentrasi aerosol. Yang ketiga, isolasi pasien dengan penyakit airborne di ruangan bertekanan negatif di fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, vaksinasi untuk penyakit seperti campak dan cacar air. Transmisi melalui vektor. Vektor biologis. Agen infeksius berkembang dalam tubuh vektor sebelum ditularkan ke inang lain. Contoh, malaria melalui nyamuk Anopheles, demam berdarah melalui nyamuk Aedes. Vektor mekanis. Vektor hanya membawa agen infeksius tanpa perubahan biologis. Misalnya, lalat yang membawa bakteri dari kotoran ke makanan. Pencegahan transmisi vektor. A. Mengendalikan populasi vektor dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari genangan air. B. Menggunakan insektisida atau kelambu untuk mengurangi gigitan serangga. C. Vaksinasi atau obat pencegahan untuk penyakit seperti malaria. D. Menutup makanan dengan rapat untuk menghindari kontaminasi oleh lalat atau kecoa. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi agen infeksi. Transmisi agen infeksius atau penyebaran patogen dari satu individu ke individu lain dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama: agen infeksius, pejamu, dan lingkungan. Sifat-sifat agen infeksius berperan penting dalam menentukan seberapa mudahnya mereka ditularkan. Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini antara lain: pertama, jenis agen infeksius. Berbagai jenis patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit memiliki mekanisme transmisi yang berbeda-beda. Misalnya, virus influenza menyebar melalui droplet udara, sementara bakteri salmonella dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi. Kedua, dosis infeksius. Jumlah agen infeksius yang dibutuhkan untuk menyebabkan infeksi pada pejamu rentan juga bervariasi. Semakin tinggi dosis infeksius, semakin besar kemungkinan terjadi infeksi. Ketiga, virulensi. Virulensi mengacu pada kemampuan agen infeksius untuk menyebabkan penyakit. Patogen yang lebih virulen lebih mudah menyebabkan infeksi dan penyakit yang lebih parah. Keempat, ketahanan hidup di lingkungan. Beberapa agen infeksius dapat bertahan hidup di lingkungan luar tubuh manusia untuk jangka waktu yang lama, sementara yang lain lebih mudah mati. Misalnya, virus folio dapat bertahan hidup di air selama berminggu-minggu, sementara virus influenza hanya dapat bertahan hidup di permukaan selama beberapa jam. Faktor pejamu. Kondisi pejamu atau individu yang terpapar agen infeksius juga memainkan peran penting dalam menentukan seberapa mudahnya mereka terinfeksi. Faktor-faktor yang terkait dengan pejamu meliputi sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang kuat merupakan pertahanan utama tubuh melawan infeksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekebalan tubuh antara lain umur, status gizi, imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma, pasca pembedahan, dan pengobatan dengan imunosupresan. Status kesehatan. Individu yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk seperti penyakit kronis atau kekurangan gizi lebih rentan terhadap infeksi. Perilaku individu seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan narkoba dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko injeksi. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar pejamu juga dapat mempengaruhi transmisi agen infeksius. Faktor-faktor lingkungan yang berperan meliputi sanitasi dan kebersihan. Kondisi sanitasi yang buruk seperti akses air bersih yang terbatas dan mengelola limbah yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko penyebaran infeksi. Keadaan sosial ekonomi. Kemiskinan dan kekurangannya akses terhadap layanan kesehatan dapat meningkatkan risiko infeksi. Risiko iklim. Suhu, kelembapan, dan curah hujan dapat mempengaruhi bertahannya hidup dan penyebaran agen infeksius. Populasi hewan. Hewan dapat menjadi reservoirs agen infeksius dan dapat menularkannya ke manusia. Keberadaan vektor. Vektor seperti nyamuk dan lalat dapat menularkan agen infeksius dari satu individu ke individu lainnya.